Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita tak henti-hentinya mengucap rasa syukur di tengah banyaknya ujian, cobaan yang hari ini melanda dunia. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat sehat, sehingga hari ini dengan nikmat sehat itu kita bisa melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan kita, tugas-tugas kita sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik. Semoga nikmat sehat ini kepada kita sekalian agar kita mempunyai spirit yang sama, gotong royong menghadapi corona. Dilihat dari komposisi pemateri dan para peserta, ini saja sudah menjadi bagian dari gotong royong. Karena menghadapi corona ini tidak cukup hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga tugas stakeholders lain. Dalam hal ini ada dompet duafa dan partisipasi masyarakat untuk tahu dan turut partisipasi membantu. Jadi kami beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Pertama kepada Bapak Dubes, Bapak Jauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Terima kasih Pak Dubes. Sama-sama Mas. Pemateri kita yang kedua ada Dr. Imam Ruliawan, Direktur Eksekutif Dompet Duafa Republika. Terima kasih Dok. Siap, terima kasih. Ada pemateri kita yang ketiga, dan ini sedang hangat-hangatnya isu terkait dengan surat edaran dari Kementerian Agama. Dalam hal ini Alhamdulillah berkenan Bapak Dr. Andes Haji Juraidi MA, Direktur Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terima kasih Pak Juraidi. Dan kita juga patut apresiasi para pembicara sekalian kepada para peserta. Biasanya waktu-waktu luang begini, apalagi anak-anak muda, kaum rebahan, itu digunakan untuk main game, Pak. Tapi mereka rela menyedekahkan kuotanya untuk bisa mengetahui informasi. Karena dengan informasi ini berarti ada kepedulian dalam hati mereka untuk melawan corona secara gotong royong. Mari kita beli plus untuk kita semua yang hadir di rumahnya masing-masing. Nah, saya juga bingung kenapa suara nggak kedengeran. Saya baru sadar ini di mute semuanya, Pak. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Cordova Talk ini merupakan jilid kedua. Jilid sebelumnya kita sudah berdiskusi alhamdulillah dengan Pak Dubes Korea Selatan, dengan Dr. Yeni, Ketua Satgas COVID-19 Dompet Duafa, dan Ustadz Yendri Junaidi, Dai Ambasador Dompet Duafa. Selanjutnya pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan sama-sama untuk berdiskusi dengan para pemateri yang luar biasa. Temanya adalah cegah tangkal corona. Apa kabar Ramadan kita? Nah, ini nggak kerasa Ramadan kita tinggal 15 hari lagi. Tentu dengan situasi yang tidak biasa, banyak hal yang harus kita sesuaikan. Baik dari sisi kita mencari nafkah ataupun peribadatan. Untuk itu kami mengundang Ibu Bapak sekalian pada forum ini. Nah, untuk awalan kami memberikan waktu kepada Bapak Duta Besar Jauhari Oratmangun untuk menyampaikan pemaparannya. Kalau biasanya ini kuliah umum dengan Pak Dubes, kali ini diwawancarain dengan anak muda ini Pak, dan para kaum rebahan nanti akan bertanya via Zoom As dan call center. Semoga berkenan Pak Dubes. Silakan dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Beijing. Saya didampingi di Pak Yaya, Pak Atas Pendidikan kita di sini yang masih sehat walafiat sampai saat ini. Mudah-mudahan semua tetap sehat juga di Jakarta juga. Amin. 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 Amin.
Pertama tentunya saya dan semua atas nama warga negara Indonesia di sini juga dari KBRI ucapkan terima kasih kepada Dompet Duafa nih yang terus membantu kita juga di sini. Sayangnya tahun ini Ramadan mungkin kita kehilangan, bukan kehilangan ya, tidak hadir kali ini dari Jakarta karena memang kebijakannya begitu sekarang. Jadi kita kehilangan juga nih, biasanya suka berpantun ria kita nih. Lalu juga bantuannya selama masa-masa sulit di sini, khususnya pengiriman masker dari Jakarta dan lain-lain. Alhamdulillah. Untuk membantu warga negara Indonesia di sini dan semua atas nama mereka itu berterima kasih. Mungkin saya mau pertama menyampaikan informasi bagaimana penanganan COVID-19 di sini, tapi pertama tentunya saya memberikan informasi dulu mengenai kondisi dari warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok saat ini. Syukur alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Sejak di lockdown-nya Kota Wuhan dan Provinsi Hebei itu tanggal 23 Januari, jadi sudah 76 hari kita ini. Dan hari ini, tepatnya hari ini, itu Kota Wuhan dibuka lagi. Jadi ini coincide sama-sama dengan dengan diadakannya webinar ini. Sudah dibuka lagi, walaupun masih sangat terbatas, tetapi sudah bisa keluar dan lain-lain. Penerbangan juga sudah dimulai, kereta api sudah bisa masuk, jadi menarik karena pada saat ditutup kemudian kita mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di sana, kebanyakan adalah mahasiswa, dan pada saat itu ada 4 yang tidak bisa berangkat, 3 itu karena kondisi kesehatan sehingga tidak diizinkan oleh otoritas setempat dan juga ketentuan internasional. Yang satunya itu kebetulan sedang berlibur di desa bersama temannya, sementara semua sudah di lockdown dan jaraknya sekitar 300-an kilometer dari Kota Wuhan, jadi kita jemput ke sana tidak bisa dijangkau, dan sekarang mereka sudah paling tidak sudah bisa bergerak bebas lagi saat ini. Tadi pagi Pak Atas Pendidikan baru berkomunikasi dengan mereka. Sementara itu warga negara Indonesia yang ada di sini apabila tidak adanya libur, baik libur sekolah pada saat itu dan libur Chinese New Year, itu di atas 15.000 sampai 16.000. Kemudian kita menghimbau mereka untuk melanjutkan libur di Indonesia, sehingga yang tertinggal dan ada di sini itu kurang lebih 1.600-an. Nah, itulah yang kemudian kita komunikasi dengan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, termasuk masker. Karena itu saya berterima kasih kepada Dompet Duafa. Masker, kita kirim juga vitamin-vitamin kepada mereka. Dan kalau ada kebutuhan logistik sesuai permintaan, kita juga penuhi. Dan selalu memberikan semangat, kita minta mereka juga untuk mengikuti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah setempat, maupun oleh pihak kampus maupun asrama di mana mereka tinggal. Nah, ini yang syukur alhamdulillah sampai saat ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Itu mengenai warga negara Indonesia yang ada di sini. Yang kedua mengenai bagaimana warga Tiongkok menyikapi COVID ini. Itu kurang lebih keberhasilan mereka itu kalau bisa dirangkum itu ada 7 poin lah, kurang begitu. Tentunya yang pertama semua disiplin ya. Tapi itu full responsibility. Jadi itu waktu begitu Kota Wuhan di lockdown yang berpenduduk 11 juta dan Provinsi Hubei yang berpenduduk kurang lebih 50 juta, jadi totalnya itu 60 juta. Jadi isinya itu karantina dari 60 juta orang, kurang lebih begitu, untuk mencegah menyebarnya COVID-19 lebih luas ke daerah di Tiongkok maupun ke negara lain. Karena pada saat itu sedang musim libur dan semua ingin berlibur ke negara lain karena Kota Wuhan, Hebei,
itu salah satu provinsi yang termasuk kaya. Dan Wuhan itu hub untuk pusat perdagangan. Jadi memang kalau masa liburan mereka manfaatkan untuk berlibur ke berbagai negara maupun berbagai tempat. Nah itu langsung di lockdown sehingga penyebarannya tidak terjadi. Lalu kemudian mereka membangun kurang lebih itu 16 rumah sakit sementara di sana untuk menampung warga setempat yang terserang virus. Itu 16 rumah sakit sementara dalam waktu singkat dengan kapasitas kurang lebih 13.000 tempat tidur, lalu membangun secara singkat juga 2 rumah sakit baru berkapasitas 2.600, di mana arsitekturnya itu diketahui kemudian itu sampai usia SMP, tamat SMP itu berasal dari daerah Jawa Timur. Masya Allah. Iya, dan itu luar biasa. Itu ya, Pak, masih bisa bahasa Indonesia. Kita sudah komunikasi juga, sudah dimuat, dan dia sekolah di Indonesia. Lalu kemudian mereka mengejarkan kampanye nasional seperti yang dilakukan oleh kita juga sekarang. Semua harus bermasker, social distancing, mencuci tangan, karantina mandiri, tidak boleh menghadiri acara kumpul-kumpul dan lain-lain. Dan itu kami di Beijing melaksanakannya, dan itu tidak hanya dari pemerintah daerah di sini di Beijing, tetapi juga sampai ke tingkat RT RW. Jadi pengawasan itu dilakukan juga pada tingkat yang paling kecil, seperti di sini pengurus apartemen atau kompleks perumahan, kalau kita itu RT RW. Lalu yang kedua itu mobilisasi secara massal, karena waktu itu terkonsentrasi di Wuhan dan Hebei. Jadi dimobilisasilah tenaga-tenaga medis ke sana, kurang lebih 42.000 orang ke epicentrum di sana. Saya kira seperti di Jakarta juga sekarang kan dimobilisasi tenaga-tenaga medis khususnya dari TNI di Wisma Atlet dan lain-lain. Lalu mengalihkan fungsi pabrik-pabrik itu untuk membuat kebutuhan alkes. Yang paling mendesak saat itu adalah masker. Karena semua harus menggunakan masker. Bayangkan penduduk China itu 1,47 miliar orang, dan semua harus menggunakan masker. Karena itu cepat-cepat dialihkan, sekarang juga sudah terjadi di Indonesia, sehingga mereka bisa menghasilkan masker itu kurang lebih 1,5 sampai 2 juta masker per hari untuk per hari untuk memenuhi kebutuhan hampir 1,5 miliar orang kan. Lalu kemudian mewajibkan 14 hari karantina sampai sekarang masih berlaku apabila pengunjung dari provinsi lain. Kita lakukan itu sekarang juga. Misalnya contoh paling dini, atas perhubungan saya kemarin saya minta ke Shanghai untuk membantu pengangkutan bahan-bahan bantuan dari sini. Dia kembali ke Beijing, itu karantina, dan sampai sekarang masih karantina 14 hari di apartemennya dan juga diawasi. Lalu masing-masing juga seperti prinsip kita itu gotong royong, memberikan bantuan dan dukungan buat warga yang sedang karantina atau warga yang kekurangan. Saya kira itu juga yang sedang dilakukan di Indonesia saat ini. Lalu kemudian pada saat itu merebak, yang terjadi pada saat itu adalah liburan ini Chinese New Year, Imlek. Jadi langsung semua dilakukan bahwa tidak ada mudik seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi kurang lebih ada pelajaran yang bisa kita belajar juga dari kondisi yang kurang lebih. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Di sini pada saat itu juga akan tahun baru Imlek, dan biasa itu perayaannya kurang lebih 2-3 minggu. Jadi semua ditiadakan, jadi semua kegiatan-kegiatan besar ditiadakan, berkunjung ke tempat-tempat umum ditiadakan, perayaan-perayaan ditiadakan semua, dan semua itu dilakukan dari rumah saja. Kurang lebih
seperti itu. Jadi ada adjustment kebijaksanaan yang dilakukan. Lalu tanggap darurat nasional di provinsi, kabupaten, membatalkan semua event, menunda pelaksanaan sidang-sidang, memberlakukan work from home yang untuk situasi yang kondusif seperti kita sekarang, lalu memperketat penjagaan di pintu masuk internasional untuk mencegah masuknya imported case. Ya, saya kira itu juga yang telah dilakukan oleh Indonesia. Lalu ada kebijakan-kebijakan istilahnya itu easing economic pain while fighting disease. Jadi mungkin kalau yang kita sekarang jaring pengaman sosial, lalu kemarin saya dengar dari OJK ada restrukturisasi pinjaman-pinjaman ke bank dan lain-lain. Itu dilakukan juga di sini sehingga ekonominya itu tetap bergerak walaupun dengan pace yang agak lambat. Lalu transparansi dan koordinasi kegiatan-kegiatan. Saya kira dengan ada pengumuman setiap saat oleh pemerintah, itu sudah merefleksikan hal tersebut. Dan yang terakhir ini yang dilakukan juga oleh mereka itu science of technology. Jadi ahli-ahli itu melakukan research untuk menemukan vaksin dan obat-obatan yang saya kira kita sudah mendengar newsnya juga selama ini. Itu yang kemudian bisa menghasilkan misalnya yang kita dengar kloroquine misalnya. Di kita kan kita punya Kalbe Farma dengan China, itu malaria, lalu harus dikombinasikan dengan itu. Saya kira Pak Dokter yang ikut hadir di sini, dari pimpinan dompet itu yang tahu persis seperti itu. Tapi itu dilakukan di sini. Sehingga sekarang pada saat China sedang menurun, itu permintaan luar biasa dari luar negeri untuk Alker. Nah, China sekarang sudah kembali mulai beraktivitas normal lagi. Kalkulasi saya mungkin sekitar 70-80%. Di akhir Februari, Presiden Xi Jinping mengeluarkan instruksi agar sentra-sentra produksi itu mulai berproduksi lagi, sehingga mereka sudah mulai menggeliat, mulai menggerakkan ekonomi lagi. Itu sudah 1 bulan lalu. Dan mulai terasa sekarang, bahwa ekonomi perlahan-lahan, walaupun nanti mungkin tidak seperti yang dulu, tapi perlahan-lahan sudah mulai bergerak dan sekarang mulai memasok juga kebutuhan-kebutuhan alkes dari berbagai negara. Satu yang saya amati dan saya kira dengan Pak Yaya juga amati, itu disiplin. Yang pertama itu disiplin dari semua pihak, khususnya dari masyarakat, untuk menjalani secara benar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerjanya, pihak kampusnya, maupun RT RW-nya. Jadi menjalankan dengan baik dan saling mengawasi. Yang kedua, yang konsep gotong royong itu saling membantu, karena tidak hanya antar provinsi di sini, seperti provinsi-provinsi yang dekat dengan Hubei dan Kota Wuhan saat itu semua mendukung sehingga pasokan logistik itu terpenuhi. Jadi selama 76 hari masa lockdown, termasuk di kota-kota lainnya juga, pasokan logistik itu selalu ada. Dan itu kami sendiri di Beijing rasakan bahwa kalau kita ke toko-toko atau pasar tradisional, tapi dikelola dengan bagus, dengan semua persyaratan kesehatan, jadi kita masuk dicek suhu badannya, kita pada saat membayar atau membeli, di sini kan rata-rata pakai digital, jadi hanya scan saja begitu, tadi tidak bayar pakai uang cash. Jaraknya juga diukur kurang lebih 1-2 meter. Setiap masuk ke suatu tempat kita harus mencuci tangan, apakah dengan sanitizer atau di-provide tempat cuci tangan dengan sabun. Kalau ke restoran, makan itu satu meja maksimum 2 atau 3 orang saja, lalu jaraknya itu beda satu meja dengan pengunjung yang lain. Jadi antri di bus, antri juga di berbagai tempat, diukur jaraknya. Jadi yang saya lihat
disiplin dan gotong royong untuk saling membantu. Dan tentunya saya kira yang paling juga utama adalah kekuatan doa. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan saja. Saya dan Pak Yahya nanti bersedia menjawabnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Masya Allah. Nah Pak, terkait dengan disiplin atau aturan yang dijalankan oleh pemerintah Cina, baik itu menjauhkan pusat keramaian, untuk social distancing dan lain sebagainya, apakah ada law enforcement yang diterapkan pemerintah untuk masyarakat yang melanggar gitu Pak? Oh iya, masyarakat yang melanggar itu dikenakan denda. Denda ya? Denda dan namanya kemudian tercatat di sini kalau ada pelanggaran hukum begitu, lalu semacam kind of credit point mereka itu berkurang begitu. Baik. Mungkin itu yang membuat hari ini kurva kasus yang ada di Beijing, Cina, itu menurun. Salah satunya adalah peran dari pemerintah dan juga partisipasi masyarakat untuk mentaati kebijakan. Mungkin begitu ya Pak? Ya, kebetulan ini saya baru lapor saja juga ke Indonesia. Kondisi hari ini di Tiongkok mungkin bisa saya sampaikan saja. Silakan, informasinya, karena saya baru pas kirim laporan ke pimpinan kita di Indonesia. Sebentar ya. Kasus terakhir saat ini per hari ini per jam 12 tadi itu jumlah ini Tokyo. Sebentar. Nah ini dia. Supaya mungkin bisa kita tahu. Jadi total kasus di China sampai hari ini itu 83.160 kasus. Kasus maksudnya yang terkena ya. Sampai hari ini itu yang confirm itu tinggal 2.232. Yang meninggal itu 3.342. Yang sembuh, recover, itu 77.586 orang. Yang suspected, jadi dicurigai, itu 1.042 orang. ODP mungkin ya, kalau di Indonesia ya, itu? Ya, betul. Kebanyakan itu overseas. Lalu yang punya tanda-tanda begitulah itu 1095. Jadi memang mereka deteksi benar begitu. Nah sekarang di provinsi itu saya ambil saja yang 8 besar ya. Di Hubei karena itu sudah mulai dibuka itu tinggal 448 yang tadinya puluhan ribu itu. Oh. Di Shanghai 130. Sebelumnya, Pak? Sebelumnya di Shanghai saya nggak ada data, nanti bisa saya yang itu data per hari ini. Di Beijing sekarang tinggal 125. Tapi kalau saya yang sebut 130, 125 berarti semua di rumah sakit. Yang lain itu berarti clean. Di Guangdong, provinsi Guangdong itu Guangzhou itu 117. Di Heilongjiang itu 86, di Neimenggu itu 49, di Fujian tinggal 43, dan di Macau itu tinggal 34. Jadi artinya untuk penurunannya cukup drastis ya Pak? Iya, itu hari ini itu tinggal itu menurun dari hari kemarin. Kemarin itu 2.281 seluruh Tiongkok. Hari ini tinggal 2.282. Baik. Nah, Hubei yang tadi dari 518 itu tinggal 448. Nah, ada beberapa kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi. Per hari ini itu Wuhan mulai dibuka secara resmi. Telah mengakhiri pembatasan perjalanan keluar kota setelah 11 minggu. 11 minggu itu.
itu penutupan kota, jadi lockdown, jadi 76 hari. 76 hari. Iya, itu sebanyak 55.000 penumpang diperkirakan akan meninggalkan Wuhan dengan kereta api, juga dengan mulai penerbangan. Wuhan ini sentral, jadi akan ada 200 penerbangan lagi ke sana, tetapi semua itu harus mengikuti mengikuti kode-kode kesehatan yang berlaku. Cek suhu badan, menggunakan masker, penumpang diingatkan untuk tetap perhatikan kesehatan pribadi karena epidemi belum berakhir. Nah, pemerintah RRT juga akan menerapkan sanksi buat orang RRT yang tidak memberikan informasi yang benar mengenai kondisi kesehatannya. Itu ada sanksinya. Baik. Jadi kira-kira begitu. Contohnya tadi. Mungkin itu saja untuk menambahkan. Baik Pak Dubes, ini masuk beberapa pertanyaan dari netizen yang bertanya melalui Zoom As ini Pak Dubes. Yang pertama dari Mbak Amel, Tangerang Selatan. Ini ada kaitannya dengan pemaparan Pak Dubes. Bagaimana cara penanganan COVID-19 di rumah? Apakah bisa dapat bantuan alat kesehatan dari pemerintah untuk penyembuhan secara mandiri atau isolasi mandiri gitu Pak, di rumahnya masing-masing? Kalau di sini yang terjadi, kalau di rumah ada indikasi bahwa salah satu itu dicurigai begitu ya, itu kemudian harus melaporkan. Begitu melaporkan kepada pemerintah setempat itu atau pengurus, pertama ke pengurus RT RW ya, begitu. Kalau di kita itu pengurus RT RW, di sini pengurus apartemen atau lingkungan di situ. Kemudian ada telepon di pemerintah setempat itu 24 hours, beberapa nomor. Kita telepon, kemudian mereka akan mengirimkan petugas-petugas medis untuk melihat apakah itu hanya flu biasa ataukah sudah tertular COVID-19. Tentunya dilakukan tes. Apabila kemudian itu sudah tertular, lalu dilihat lingkungan gaul dia dan lain-lain, kemudian dites, lalu kemudian dikarantina selama 14 hari, yang sudah tertular kemudian di rumah sakitkan. Karena itu kenapa kemudian seperti di Wuhan mereka membangun rumah sakit sementara dan membangun 2 rumah sakit baru karena di sana epicenternya. Jadi di sana yang paling banyak. Kalau di Beijing rumah sakit yang ada itu cukup memadai. Di Beijing selain warga Beijing jadi warga negara Tiongkok, ada juga warga negara asing yang tinggal di sini yang kemudian terkena itu kemudian diberikan pelayanan medis juga. Baik, terima kasih Pak Amel pertanyaannya. Ini Mbak Amel nambah Pak, pertanyaannya ada satu lagi ini dari Mbak Amel. Oke. Bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan kota-kota yang belum terkena? Sebenarnya semua provinsi dan semua kota di China itu terkena. Terkena ya Pak? Walaupun intensitasnya berbeda. Iya, gitu. pada saat. Jadi tidak ada yang tidak terkena. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, sekarang sudah ada 8 provinsi yang sudah zero, tidak terkena. Jadi mereka benar-benar melindungi sehingga jangan ada lagi imported case, kasus-kasus baru yang masuk, khususnya dari mereka-mereka yang berkunjung ke luar negeri. Nah, peran pemerintah adalah yaitu proses seleksi untuk masuk ke salah satu kota itu baik di airport maupun di perbatasan itu sangat ketat. Dan misalnya contoh sekarang kalau orang mau ke Beijing itu harus begitu dan tidak langsung ke Beijing karena Beijing ibu kota, dia akan mendarat di Shanghai atau di kota-kota kecil lainnya di Tianjin misalnya begitu. Itu harus melalui proses pemeriksaan. Jangan dikira proses pemeriksaannya hanya 1 jam, Mas. Proses pemeriksaannya 7 sampai 10 jam. Masya Allah. Antrinya itu. Karena kebetulan staf KBRI ada 7 orang yang ke Indonesia dan kembali. Nah itu
harus melalui itu semua, dan sekarang sudah selesai karantina semua di apartemen masing-masing dan tinggal satu staf yang sedang karantina saat ini. Jadi proses di perbatasan, proses masuk itu memang sangat ketat. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ustadz Alnof, Dai Ambasador Dompet Wafa yang bertugas di Korea Selatan. Beliau bertanya, apa benar Pak, masjid-masjid di Wuhan tidak ditutup dan masyarakat Muslim berbondong-bondong ke masjid selama wabah virus corona? Enggak Pak, semua masjid di seluruh Tiongkok, khususnya apalagi di Wuhan, termasuk di Beijing, itu semua ditutup. Di Beijing berapa sih? Masjid di Beijing ada 72 masjid, itu semua ditutup. Dan mudah-mudahan itu setelah semua selesai bisa dibuka lagi. Jadi tidak ada yang dibuka sebenarnya. Jadi semua melakukan kegiatan sholat Jumat itu di rumah masing-masing. Kalau kami di KBRI pada saat hari Jumat kita sholat di aula, tetapi tentunya jaraknya itu kita jaga benar. Baik, karena ramai juga di media sosial itu Pak, masyarakat berbondong-bondong untuk ngambil air wudhu dan juga sholat di masjid karena dianggap kebersihan. Begitu video yang beredar di jagat medsos Pak. Iya, itu saya lihat juga itu kejadian itu sebenarnya kalau kita lihat videonya itu masih banyak pohon-pohon hijau dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya kan pada saat ini sedang musim dingin, daun nggak ada, semua gugur. Dan itu sebenarnya video lama yang diupload ulang. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ustadz Ahmad Zaini. Beliau dai ambasador yang pernah bertugas di Tiongkok 3 tahun lalu. Iya, apa kabar? Jadi beruntung juga ini Ustadz Zaini, Ustadz Mahmud yang sudah tidak perlu dicek lagi kalau masuk ke Beijing dulu tahun lalu. Pertanyaannya, kapan kesini lagi? Semoga secepatnya Pak. Yang terhormat Amin. Pak Dubes, bagaimana peran ulama seperti dari China Islamic Association koordinasi dengan pemerintah dalam hal edukasi pada masyarakat Muslim terkait ibadah kolektif dalam kondisi sosial atau physical distancing. Mungkin ini peran dari ulama setempat gitu Pak. Kalau dalam hal ini ada Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia. Kalau dari sini itu imam-imam masjid, ulama-ulama di sini juga memberikan pengarahan ya, pengarahan untuk mengikuti aturan-aturan khususnya pencegahan merambaknya COVID-19 pada saat itu, baik melalui komunikasi di media sosial maupun melalui pengumuman-pengumuman yang dipajang di berbagai tempat, khususnya di masjid. Jadi mereka juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan reaching out untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Sehingga misalnya khususnya di Beijing yang bisa saya sampaikan, itu korban yang wafat itu hanya 8 orang. Itu luar biasa aspek pencegahan pada saat itu, sehingga tidak. Padahal ibu kota itu ya Pak, tapi cukup sedikit angka kematiannya. Iya, cukup sedikit angka kematiannya, padahal dia ibu kota negara, di mana interaksi orang pada saat itu keluar masuk luar biasa sebelum atau menjelang terjadinya penyebaran virus corona atau COVID-19. Begitu juga di berbagai daerah lainnya. Di provinsi-provinsi lainnya kita lihat juga itu jumlah orang yang meninggal itu tidak banyak begitu. Bayangkan dari 1,475 miliar penduduk Tiongkok, itu korban yang wafat itu hanya 3 ribuan. Kalau dibanding misalnya dengan negara-negara lain yang penduduknya mungkin puluhan juta aja atau ratusan juta saja, tingkat kematiannya kan jauh di atas Tiongkok. Berarti disiplin, gotong royong, pencegahan bersama itu
menurut hemat saya itu berhasil. Baik, terima kasih Pak. Ini menguatkan pertanyaan selanjutnya Pak terkait dengan WNI yang tinggal di Beijing Pak. Oh ya. Berapa orang yang terdeteksi positif corona untuk WNI yang ada di Beijing gitu Pak? Itu yang sejak awal tadi saya bilang syukur alhamdulillah tidak hanya di Beijing tapi di seluruh Tiongkok tidak ada yang terkena. Alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah ya, karena itu semua kita sampaikan himbauan, masing-masing juga mengikuti secara disiplin aspek-aspek pencegahan yang sudah diumumkan oleh pemerintah, kampusnya maupun oleh KBRI. Kita komunikasi terus dan ini kita berterima kasih sebenarnya kepada organisasi PPIT ya. Itu luar biasa itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Itu menurut hemat kami salah satu organisasi kemahasiswaan yang luar biasa. Pengaturan organisasinya, komunikasi dengan cabang-cabangnya, ada 25 cabang di sini. Jadi kita juga berkomunikasi dengan mereka. Pertama, untuk data warga negara Indonesia. Kedua, saling mengingatkan untuk mengikuti aturan-aturan untuk aspek pencegahan. Ketiga, mencatat siapa-siapa yang butuh bantuan, lalu kemudian bantuan itu bisa kita salurkan. Jadi sampai saat ini mudah-mudahan semua lancar, tidak ada yang terkena, termasuk khususnya di Beijing. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Desi Arisanti. Selanjutnya pertanyaan terakhir, sebelum nanti saya memberikan kesempatan ke para pembicara lain, Pak Juraidi, Dr. Imam, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Dubes secara langsung. Pertanyaan terakhir ini dari Ustadz Taufik yang tahun lalu bertugas di Dakwah Ambassador Beijing. Apa kabar Pak Ustadz? Kangen nih. Masya Allah. Ustadz Taufiknya di-mute ini. Ya itu udah salah, udah angkat tangan tuh. Semoga nggak kualat ini mute suara Ustadz. Baik, pertanyaannya Pak. Bagaimana nasib perkuliahan mahasiswa WNI yang kuliah di China Pak? Seperti yang kita tahu beberapa WNI kan dipulangkan. Dan bagaimana nasibnya? Sudah ada kejelasan dari pemerintah kapan aktif mulai perkuliahan gitu Pak? Saya sudah menjawab juga pertanyaan teman-teman dari mahasiswa yang khususnya pulang. Saya tadi lupa sampaikan juga bahwa 200-an mahasiswa Indonesia dari Wuhan yang kembali ke Indonesia itu syukur alhamdulillah juga semua sehat gitu. Jadi luar biasa ya. Perkuliahan itu supaya saya anjurkan mereka itu untuk mengikuti keputusan yang sudah disampaikan oleh kampusnya masing-masing. Sekarang itu adalah online, daring. Nah, kebanyakan yang tinggal di sini 1.600-an itu karena mereka dalam proses menulis tesis dan disertasi untuk S2, S3. Jadi mereka menyampaikan bahwa kita akan di sini terus dan mereka melalui proses itu. Nah, mudah-mudahan kalau suasana sudah normal lagi kembali, pasti pihak kampus akan meminta mereka untuk kembali. Nah, biasanya keputusan yang diambil oleh kampus-kampus di sini selalu sudah seizin pemerintah. Jadi supaya mereka tetap mengikuti perkuliahan online saat ini dan mengikuti pengumuman yang diberikan oleh kampusnya. Karena rata-rata yang pulang juga anggota organisasi PPIT, mereka juga ikuti pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh PPIT melalui media sosial dan media resmi mereka. Baik, terima kasih Pak Dubes atas jawabannya. Terakhir kami ingin beri kesempatan ke para pemateri, Pak Juraidi, Dr. Imam, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Dubes, silakan. Iya, dari saya dulu, izin? Silakan. Atau Dok? Pak Haji? Oh, oke, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Dubes. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Senang ya, akhirnya bisa jumpa.
jumpa lewat ini, lewat Iya, video conference iya, begini. iya. Hikmah corona, Pak Dubes. Amin. Hikmah corona yang jauh jadi dekat. Siap. Iya. Ya dekat jadi jauh. Jangan. Jadi Pak Silakan, Dubes, Ya. ya kami bersyukur sekali kami bisa menjadi lembaga filantropi yang dipercaya untuk memberikan support masker kepada saudara-saudara kita yang sedang ada di Tiongkok melalui fasilitas dari Kedutaan Besar Indonesia di Tiongkok. Kami berterima kasih sekali Pak Dubes. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa ini sebenarnya juga mewakili seluruh bangsa Indonesia gitu, Pak Dubes. Karena donatur-donatur Dompet Duafa yang menitipkan bantuan maskernya lewat Dompet Duafa dari beraneka suku, beraneka agama, beraneka strata sosial, beraneka background profesi yang mempercayakan Dompet Duafa untuk memberikan support kepada saudara-saudara kita yang di Tiongkok pada beberapa tempo waktu yang lalu. Itu sesungguhnya juga bantuan dari masyarakat Indonesia, bukan dari Dompet Duafa. Itu perlu saya sampaikan. Artinya melalui kejadian kemarin, insya Allah kami juga siap bersinergi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Tiongkok, selain Cordova, program-program apapun yang misalnya bersifat ada apa misalnya berkomunikasi dengan jaringan mahasiswa di sana, mungkin juga dengan ekspatriat Indonesia yang ada di sana, kami juga senang sekali bisa disambungkan, disilaturahmikan dengan fasilitas dari Pak Dubes. Dan saya berharap kira-kira support apa yang bisa diberikan lagi oleh Dompet Duafa agar mimpi kami Dompet Duafa bisa membantu lebih nyata lagi pasca kejadian kalau di Tiongkok, insya Allah memasuki fase recovery, apa yang bisa kami support lagi. Kira-kira demikian Pak Dubes. Karena kami berharap tidak hanya jangka pendek hubungan Dompet Duafa yang juga selama ini juga sudah jalan, tapi ditingkatkan eskalasi hubungannya, diperkaya lagi hubungannya, tidak sekedar yang Cordova atau yang pemberian masker kemarin. Karena juga sesungguhnya ini mewakili support dari seluruh warga negara Indonesia melalui Dompet Duafa. Mohon arahannya Pak Dubes. Silakan Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Pertama karena berhadapan langsung saya sampaikan ganteng juga nih Pak Dokter nih. Pertama-tama terima kasih karena pada saat itu memang kita krisis benar untuk masker karena di Tiongkok pun karena itu penduduknya banyak, permintaannya luar biasa. Waktu itu saya dapat bantuan dari BNPB 10.000 masker, kita langsung distribusikan ke masyarakat, khususnya WNI, lebih khusus lagi pelajar yang membutuhkan. Begitu menjelang habis, saya sama Pak Yaya, Wak, kita kehabisan nih. Tahu udah Pak, beres Pak, sudah datang dari Dompet Duafa. Syukur alhamdulillah, rasanya lega banget gitu ya. Akhirnya kita langsung kirim lagi ke sana, lalu kemudian ada lagi yang kirim ke sini, malah sekarang saya berpikir, wah yang ada di sini mungkin saya kirim lagi kembali ke Indonesia. Jadi, karena di sini sudah terpenuhi. Betul kurang. Jadi malah di kita sekarang yang kurang kan. Jadi tapi tetap harus waspada. Jadi atas nama semua terima kasih. Yang kedua saya kira pasca ini saya kira yang paling yang paling akan kelihatan itu ini mungkin perlu kirim ustadz untuk membantu juga di sini kan. Bayangkan selama 72 minggu itu batinnya itu kan membutuhkan siraman rohani. Saya kira iya benar bersyukur dengan WNI khususnya apabila semua sehat-sehat. Pertama kan harus bersyukur semua itu dengan kesehatan yang diberikan. Nah, lalu kemudian harus penyegaran batin, rohani dan lain-lain.
Saya kira itu harus diarahkan oleh para ustadz. Selama ini kita mengandalkan ini nih Pak atas pendidikan ini, Pak Yaya, lalu kemudian lingkar pengajian juga. Tidak ada aktivitas di sini selama sudah 72 minggu ini. Jadi 76 begitulah hari ya. Iya, lalu harus diaktifkan lagi seperti itu sehingga tidak hanya kesembuhan jasmani, tetapi juga kesembuhan rohani. Kira-kira begitu, Pak Dokter. Mantap. Terima kasih Siap, banyak. Siap. Pak Dubes. Ini kebetulan para dai juga berkumpul. Ada Ustadz Ahmad Mukhlisin, Ustadz Fauzi, Ustadz Isfawi, dan para dai ini mendengar, Pak. Tentu senang sekali kalau partisipasi lebih lanjut bisa kita lanjutkan. Terima kasih, Pak Dubes. Ya. Nah, terakhir mungkin dari Pak Juraidi, dari Kementerian Agama, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Dubes, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ardi Agusman ya. Pak Dubes. Pak Juraidi, apa kabar? Alhamdulillah ya. Tadi saya senang sekali mendengar bahwa tidak ada satupun warga negara kita yang terpapar corona di sana ya. Ini luar biasa ini, tentu ini merupakan keberhasilan Dubes untuk mengedukasi masyarakat kita di sana ya. Nah tentu kan mereka mengikuti SOP yang diberikan oleh Dubes dan teman-teman di sana ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa ditularkan di Indonesia ya. Kepatuhan masyarakat kita tadi dalam hal mentaati SOP yang diberikan ya menurut pandangan kesehatannya. Ya. Itu saya memberi apresiasi itu ya. Yang kedua tadi saya senang kalau ada mubalik kita yang ajak ke Beijing untuk berdakwah khususnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di sana. Ya. Ada satu pertanyaan Pak Dubes. Untuk pelayanan pernikahan warga negara kita di sana, bagaimana selama ini pelaksanaannya? Itu saja. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Memang kalau untuk KBRI dan KJRI itu sudah ditentukan, ada beberapa KBRI dan KJRI yang bisa melakukan pelayanan tersebut. Kebetulan untuk kita itu ada di Hong Kong, Pak. Kan KJRI Hong Kong di bawah kewenangan kami juga. Jadi sejauh ini pelayanan itu diberikan juga oleh KJRI dalam konteks kami itu KJRI Hong Kong. Saya kira ada beberapa KBRI yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk melayani permintaan-permintaan seperti itu yang tadi Bapak sebutkan. Jadi kira-kira itu jawabannya Pak mengenai pertanyaan tadi. Siap. Baik. Oh iya. Saya kira yang mengenai WNI yang tinggal di sini itu sebenarnya kita berterima kasih kepada mereka karena memang mereka sangat disiplin juga menjalankan anjuran-anjuran yang telah diberikan. Karena begini Pak, virus ini ada yang kasih analog ke saya itu pas saya kira. Kalau kita bertempur atau berperang, itu kita tahu arah peluru datang dari mana. Biasanya kebanyakan dari depan. Begitu. Tetapi virus ini kita nggak tahu datangnya dari mana, kapan, dan arahnya dari mana. Untuk itu ya sudah satu-satunya yang bisa memproteksi kita itu adalah disiplin menjalankan pencegahan yang sudah dianjurkan. Karena we never know. Kita nggak akan pernah tahu dia datang dari mana dan kapan. Ada analogi yang diberikan oleh teman wartawan antara. Kalau peluru kan kita tahu Pak, dia datang dari depan, ditembakkan kapan, ada bunyinya, jadi kita bisa menghindar, bisa macam-macam begitu. Tapi kalau virus ini kita nggak tahu.
Jadi untuk itulah tindakan-tindakan kedisiplinan menjalankan tindakan pencegahan itu utama. Begitu aja saya dan Pak Yaya menutup sharing kita dari Beijing kira-kira. Nah, mungkin kalau virus ini tambahan Pak Dubes, ini seperti cinta mungkin Pak. Nggak terlihat wujudnya tapi bisa dirasakan dampaknya. Ya. Anak muda selalu ke situ tuh. Baik, terima kasih Pak Juraidi. Terakhir kami meminta kesediaan Pak Dubes untuk memberikan pesan kepada kami sekalian, warga negara yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami. Silakan Pak. Saya kira pesan yang ingin saya sampaikan itu seperti selalu saya sampaikan bahwa pertama kita mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena pasti itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Ini kan harus kita sama-sama. Karena itu baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, RT, RW, dan lain-lain. Yang kedua tentunya disiplin menjalankan tindakan-tindakan pencegahan. Ada bahasa Inggris, things happen for a reason. Mungkin biasanya kita tahu belakangan bahwa kenapa hal-hal ini terjadi. Apalagi kita orang-orang semua yang percaya itu pasti ini ada hikmahnya belakangan. Biasanya kita tahu belakangan. Setelah ini semua berlalu. Jadi jalankan saja semua yang sudah ditentukan oleh pemerintah, disiplin, dan yang terakhir selalu saya sampaikan, berdoa. Itu kekuatannya luar biasa. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Dubes atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing kondisi yang ada di Tiongkok. Dengan itu kita bisa sama-sama belajar upaya pencegahan sehingga kurva kasus COVID-19 ini semoga bisa terus menurun di Indonesia. Terima kasih. Amin. Dan Amin. boleh dibuka seluruh audionya untuk admin dan kita beri aplaus yang sangat Dubes dari orang Manggung. Bahasa Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Terima kasih. Terima kasih, jazakallah khairan. Semoga Pak Dubes sehat. Pak Yaya. Atau bagaimana? Begitu suaranya kalau dibuka untuk netizen kita. Ada yang lagi arisan, lagi gosip tuh sama tetangganya. Baik, terima kasih Pak Dubes atas waktunya 1 jam diberikan kepada kami. Dan Pak Dubes juga mohon izin untuk melanjutkan aktivitas karena ada aktivitas lain. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan 2 pembicara lain. Ada Pak Yaya dari Atase Pendidikan Sosial Budaya yang tetap standby dari KBRI Beijing. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, silakan diambil kopi dan gorengannya agar makin hangat diskusi kita. Kalau untuk anak kosan minum Proma aja dulu. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan terkait dengan aksi dan peran kemanusiaan Dompet Duafa dalam menangani kasus COVID-19. Bersama kita sudah ada Direktur Eksekutif Dompet Duafa, Dr. Imam Ruliawan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekal corona. Cekal corona. Nah, biasanya Pak Dokter ini mengawali dengan pantun. Jadi saya persilakan untuk memberi pantun dulu, Pak Dok. Daun salam dilipat-lipat. Cakep. Disimpan rapi dalam lemari. Cakep. Karena siang harus semangat, mari kita bilang selamat pagi terus. Padahal di Indonesia siang ini pokoknya selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Baik, semangat pagi. Nah, Dok, kita melihat di Indonesia ini luar biasa kasus COVID-19. Data kemarin
7 April 2020 dari website gugus tugas COVID itu untuk kasus di Indonesia ada 2.738 yang positif. 221 diantaranya wafat, meninggal. Rasio death-nya cukup tinggi. Ini baru dari sisi jiwa. Belum dari sisi terkait dengan pendapatan masyarakat, otomatis sangat berkurang sekali. Tidak hanya dari sisi ojek online, tapi usaha-usaha kecil menengah ke bawah, UMKM, sangat menerima dampaknya. Bahkan banyak di tengah masyarakat itu menggadaikan barang-barangnya agar dia bisa menyambung hidup. Karena tidak semua masyarakat itu bisa work from home. Harus ada yang tetap keluar, berjibaku, yang taruhannya nyawa. Begitu kondisi masyarakat kita hari ini. Dalam hal ini bukan berarti masyarakat aktif dengan himbauan. Tapi memang kondisi tidak memungkinkan untuk work from home. Nah, Dok, bagaimana sebenarnya peran dompet duafa melihat fenomena ini, melihat musibah kita ini, untuk semangat gotong royong? Silakan, Dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang saya cintai. Salam hormat kepada Pak Direktur, Pak Haji Juraidi, dan teman-teman dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Saya menyampaikan dengan keyakinan, dengan sebuah optimisme bahwa badai pasti berlalu. Saya meyakini bahwa ini adalah pesan yang ingin diberikan dari Sang Pencipta kepada hambanya. Sehingga di balik itu semua, ketika kita meyakini ini adalah pesan dari Sang Pencipta kepada umatnya, kepada alam semesta, karena kejadian ini nyaris bisa disebut menimpa mayoritas belahan dunia dimanapun, justru disinilah manusia, hati manusia, jiwa manusia akan diuji, akan ditanya oleh Sang Pencipta, bagaimana menyikapi ini semua. Nah, bagaimana menyikapi ini semua? Ternyata hampir pasti saya simpulkan, gotong royong, kedermawanan, filantropi, itu merata di dunia. Di Tiongkok, di Inggris, di Amerika, di Indonesia khususnya tumbuh dengan subur, tumbuh dengan masif gerakan-gerakan kebaikan, gerakan-gerakan filantropis. Berarti sesungguhnya optimisme bahwa manusia yang menjadi penanggung jawab peradaban di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang masih mempunyai jiwa. Manusia-manusia yang masih mempunyai hati, cinta, dan kasih sayang kepada sesama. Sehingga dengan sentuhan dengan sedikit gambaran bahwa ada saudara kita yang harus dibantu, bahkan belum ada kejadian yang menimpa di Indonesia secara masif, yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi, Dompet Duafa mewakili masyarakat Indonesia sudah mengirimkan bantuan masker kepada saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok, yang diperuntukkan khususnya untuk masyarakat Indonesia yang ada di Tiongkok. Jadi memang, kalau ada data yang menyebutkan 2018 bahwa negara yang paling dermawan di dunia, menurut Charity Aid Foundation, lembaga amal yang ada di Inggris, negara yang paling dermawan di dunia, nomor 1, 2018 adalah Indonesia, berarti benar. Berarti saya yakin bahwa selama cobaan apapun yang dihadapi oleh bangsa ini, kita kuat, kita saling gotong, insya Allah kita akan bisa mengatasinya bersama-sama. Hari ini gerakan filantropi yang dilakukan oleh Dompet Duafa juga dilakukan oleh banyak lembaga, juga dilakukan oleh individu-individu, juga dilakukan oleh beberapa konglomerat, yang menurut saya hari ini tidak ada lagi waktunya mengomentari, tapi hari ini adalah waktunya untuk mengisi ruang yang kosong, mengisi ruang yang apa bisa kita berikan. Dompet Duafa, Mas Ardi, kita memikirkan masalah cegah tangkal corona ini
mulai dari garda terdepan, orang-orang yang terkena dampak, para petugas medis, para dokter, para perawat, para staf rumah sakit, para driver mobil ambulan jenazah, para driver mobil ambulan yang sakit, itu kita pikirkan. Garda terdepan yang menangani pasien-pasien yang dalam pemantauan dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan PDP atau dalam suspek corona. Itu kita pikirkan. Kita berikan APD, kita berikan suplemen, kita berikan vitamin, bahkan ada donatur yang memberikan propolis. Yang harga satu botol propolisnya, dan propolis ini dari British, dari Inggris. 1 juta. Satu botol kecil nih. Setelunjuk. 1 juta rupiah harga propolis itu satu botol. Diberikan 200 box secara rutin yang didedikasikan untuk memberikan suplemen kepada para tenaga medis yang berada di garda terdepan. Sampai garda yang terakhir yang membantu mengawal mulai dari pemandian jenazah, perapihan jenazah, sampai pemakaman jenazah, kami juga ikut pikirkan. Para penggali makam, kita pikirkan juga bagaimana agar mereka punya APD. Punya kesadaran bahwa mereka justru yang garda terakhir melayani saudara-saudara kita yang sudah wafat, juga harus diberikan perlindungan. Yang namanya profesi tenaga medis terbatas, yang namanya profesi penggali makam juga terbatas. Jangan sampai yang terbatas ini juga mendapatkan cobaan sehingga mereka berguguran satu demi satu, sehingga akan lebih menyulitkan kita menghadapi cobaan ini. Sehingga dengan kita juga membantu, jelas kita menolong pasien yang mengalami kasus corona, kita juga menolong para orang-orang yang mulai dari garda terdepan sampai garda terakhir. Kita pikirkan juga mereka tetap bisa melayani saudara-saudara kita yang terkena corona, mulai dari yang sakit sampai meninggal sampai dimakamkan, terlindungi dengan aman. Jadi kalau saya membagi ada 2 klaster konteks cegah tangkal corona atau cekal corona. Klaster medis dan klaster non-medis. Karena saya sebut klaster medis, karena corona adalah isunya isu kesehatan. Tadi saya berikan gambaran yang disebut klaster medis, bagaimana menyelamatkan, menjaga agar para pahlawan-pahlawan yang ada di garda terdepan tidak berguguran lagi. Kita paham tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga perawat adalah tenaga-tenaga yang terbatas. Fasilitas rumah sakit kita juga mempunyai keterbatasan. Jadi kita harus jaga ini, jangan sampai menambah ada gugurnya lagi pejuang-pejuang. Nah, ini yang disebut klaster medis. Kita berikan alat pelindungan diri, kita berikan suplemen, makanan, apapun. Nah, yang saya sebut yang kedua adalah klaster non-medis. Ya, non-medis. Jadi misalnya kelompok ekonomi, kelompok UMKM, kelompok usaha lemah, bukan usaha kecil, bukan usaha mikro, usaha lemah. Jadi kelompok-kelompok yang terdampak akibat terjadinya kejadian corona hari ini juga harus kita pikirkan. Para orang-orang yang harus keluar dari rumah untuk bisa mencari nafkah harus kita pikirkan. Penelitian dari Direktorat Program Dompet Duafa, Divisi Ekonomi, kepada 200 usaha mikro dan kecil yang dibina oleh Dompet Duafa, ada 200 usaha, diteliti di Aceh, di Padang, Mentawai, di Sumatera Selatan, Palembang, di Medan, di Riau, Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Ada 200 UMKM yang kita teliti, para binaan Dompet Duafa. Ternyata apa yang terjadi, yang dari 200 UMKM binaan Dompet Duafa yang mayoritas ada di daerah urban, di daerah perkotaan, ternyata 75% UMKM yang ada di daerah urban mengalami penurunan omset yang drastis. Bahkan mungkin ada yang bangkrut gitu ya, Dok? Kalau UMKM terancam bangkrut. Ini saya baru berbicara yang binaannya Dompet Duafa. Yang secara teori pemberdayaannya mereka sudah tidak masuk kategori fakir miskin. Karena di tahun kedua atau di tahun ketiga mereka sudah menjadi muzaki. Mereka sudah mampu berzakat. Tapi begitu kita teliti, ada 75% kelompok UMKM yang ada di perkotaan yang omsetnya turun drastis, berarti mereka akan berpotensi menjadi mustahik kembali.
Sudahlah ada PR, potensi, kemungkinan menurut analisa Bank Dunia, menurut siapapun yang kredibel, bahwa akan ada lahir kemiskinan baru di negara-negara yang terdampak corona, termasuk Indonesia. Akan ada potensi orang miskin baru. Sementara di sisi dompet duafa, ada orang miskin yang sudah mulai tidak miskin, akan kembali miskin lagi. Sehingga pendekatan yang dilakukan dompet duafa tidak bisa hanya sekedar pendekatan linier. Pendekatan yang dilakukan dompet duafa harus pendekatan yang lateral, yang kalau bisa out of the box. Pendekatan yang bagaimana dengan keterbatasan yang dimiliki tidak hanya satu atau dua, tapi multi efek. Contoh, di Jawa Tengah ada alumni penerima manfaat Institut Kemandirian Dompet Duafa yang kita didik menjadi tukang jahit. Ibu-ibu jahit. Omset turun, blast. Mau tidak mau, omset turun yang disebabkan karena pembelinya turun, maka dompet duafa hadir sebagai pembeli. Ibu, bisa nggak ibu yang tadinya ngejahit kain, sekarang ibu ngejahit masker. Masker yang berstandar dengan kain caranya begini, caranya begini. Siap, dompet duafa. Jadi kelompok ibu-ibu penjahit yang nggak ada order, kita datangkan order dengan pengadaan masker, mulai dari produksi sampai siap untuk diedarkan ke program dompet duafa penyaluran masker kepada ojol. Program penyaluran masker kepada driver yang ada di garda terdepan agar mereka juga melindungi dirinya dengan masker. Jadi maskernya untuk juga saudara-saudara kita yang berpotensi mengalami penularan ketika harus keluar dari rumah untuk bekerja, tetapi sumber bahan mentah maskernya kita produksi juga dari binaan-binaan dompet duafa yang terancam miskin kembali. Karena ada 3 hal penyebab turunnya pendapatan kaum duafa, turunnya pendapatan para pengusaha lemah ini. Yang pertama, omset turun karena daya beli turun, market turun. Yang kedua, biaya produksi meningkat karena bahan mentah semakin sulit didapatkan. Apalagi ketika bahan mentahnya impor. Yang ketiga, distribusi juga terganggu dengan pembatasan-pembatasan di beberapa wilayah. Jadi, saya ingin sampaikan, hari ini Dompet Duafa mengajak seluruh rekan-rekan, mengajak Dai Cordova, mengajak Alhamdulillah dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama juga kami terus bersinergi. Harapannya Pak Direktur, Pak Haji Juwaidi, kita juga ingin bersama-sama pemerintah dalam hal ini juga dalam menyongsong bulan Ramadan, Pak Haji, bersama Kementerian Agama ada gitu yang bisa kita lakukan yang konkret. Misalnya kita pikirin yuk para marbot masjid, kita pikirin yuk para imam masjid, kita pikirin yuk para fukara wa masakin yang sekitar masjid gitu loh. Jadi ketika masjid belum optimal menjalankan fungsi spiritualnya dengan adanya sholat dan sebagainya, tapi keberadaan masjid ternyata tetap masih bisa membantu fukara wa masakin, paling tidak memikirkan para imam masjidnya, marbot masjidnya, tukang kebersihan masjidnya. Kalau itu masjidnya yang rada bagus, kita perlu pikirkan juga para cleaning service-nya yang mungkin pendapatan kotak amal para masjid juga turun. Ya. Mungkin turun. Karena biasanya Jumatan itu ketika sholat Jumat diumumkan, penghimpunan minggu lalu 10 juta, kepake 8 juta. Artinya ada pengeluaran yang fix, bayar listrik, bayar air. Tiba-tiba tidak ada pemasukan. Nah itu kita harus pikirin. Nah itu kalau bisa difasilitasi oleh Pak Haji Juwairi, Pak Direktur, wah itu keren banget. Misalnya seperti itu. Jadi saya meyakini bahwa dengan fenomena corona hari ini, justru di sini akan semakin membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang punya daya lentur, daya adaptasi yang lebih kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Anggaplah krisis 97, krisis 98 kita mengalami krisis. Ada prediksi yang mengatakan krisis 2020 corona ini lebih hebat dari 97-98. Tapi jangan lupa, kita pernah menghadapi krisis 3,5 abad dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, dan kita bisa merdeka dengan banyaknya gerakan-gerakan heroik
mulai dari rakyat Aceh yang menggerakkan dananya untuk membeli pesawat untuk bisa diplomasi ke luar negeri untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Mulai dari Sultan Hamengkubuwono IX menginfakkan hartanya untuk membantu pemerintah pusat. Karena saya yakin orang-orang baik di Indonesia jauh lebih banyak daripada yang belum baik. Organisasi-organisasi kebaikan itu sangat banyak. Saya berharap bersama dengan Kementerian Agama difasilitasi gerakan kebaikan agar kita menyemarakan masjid dalam konteks yang lain. Kita memikirkan keberlangsungan masjid pada saat banyak mengalami pengurangan pendapatan infaknya, kita bisa membantu memikirkan gerakan untuk kembali ke masjid dalam sudut pandang yang berbeda mungkin. Kira-kira demikian. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, alhamdulillah Pak Dubes dan staf para Dubes dan Pak Haji Juwairi selaku Direktur dari Kementerian Agama, Dompet Duafa sebagai lembaga filantropi Islam berkhidmat kepada kaum duafa, meyakini bahwa dasar kemanusiaan itu adalah yang paling tinggi. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang bisa mengalahkan adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi atas dasar kemanusiaanlah yang paling mendasar, yang universal, yang sejalan juga dengan ajaran Islam, Islam rahmatan lil alamin, sebenarnya itu adalah ajaran kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan, Dompet Duafa hadir untuk membantu sesama. Hari ini kita membantu sesama tidak hanya kaum duafa, karena corona tidak memilih korbannya duafa atau tidak. Corona tidak memilih agamanya, corona tidak memilih tingkat sosial, corona tidak memilih usia. Artinya Dompet Duafa bersama lembaga-lembaga yang terkait juga meyakini kita harus memberikan pelayanan tanpa melihat latar belakang. Yang kita lihat hanya kemanusiaan. Jadi Dompet Duafa melayani orang kaya sebelum dia masuk ke rumah sakit Wisma Atlet, sebelum dia masuk ke rumah sakit Galang, sebelum masuk ke rumah sakit Persahabatan untuk mendapatkan positif corona. Nah, pada saat untuk mendapatkan positif corona kan harus dirawat. Dan nggak bisa dirawatnya di ruangan yang bercampur dengan kasus yang bukan corona atau suspek atau diduga corona. Harus terisolasi. Tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas ruangan isolasi yang cukup. 2 rumah sakit Dompet Duafa, 1 di Kabupaten Bogor, Rumah Sehat Terpadu, dan 2 rumah sakit Tika Pulomas di Rawamangun telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat menjadi rumah sakit rujukan sebelum dikirim ke rumah sakit darurat yang melayani corona. Dompet Duafa mendirikan rumah sakit khusus melayani pasien-pasien yang terduga COVID atau PDP yang berada di area rumah sakit. Jadi berada di sebuah area yang memang secara sosiologinya masyarakat sudah bisa menerima. Jadi kita membangun tambahan rumah sakit lapangan untuk berbasis kontainer. Jadi rumah sakit khusus ruangan isolasi di rumah sakit kami terbatas, misalnya hanya mampu menampung 4 atau 6 orang. Misalnya ada tambahan 5-6 orang, kita harus punya ruangan yang terpisah agar tidak masuk cash in in out-nya pasien. Jadi harus terpisah. Jadi kita didukung dengan kontainer-kontainer, dan ini akadnya wakaf, Pak Haji. Wakaf kontainer yang akan didedikasikan, yang akan dibangun menjadi rumah sakit tambahan ruangan isolasi. 1 kontainer bisa 2 pasien, plus alat-alat kesehatan lengkapnya, mulai ventilator dan kawan-kawan. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kehadiran Dompet Duafa, kehadiran kami, kehadiran kita semua menjadi penyembuh. Jadi kehadirannya saja sudah menjadi penyembuh, karena virus hanya bisa dihadapi dengan daya tahan tubuh yang kuat. Daya tahan tubuh yang kuat bisa dilahirkan dari motivasi, dari kehadiran untuk bersedia membantu. Itu saja, Mas Herdi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter, dan kita beri plus untuk pemaparannya yang luar biasa. Nah, memang fenomena hari ini, Pak, bahkan di public area, kalau misalkan ada orang batuk saja, itu sudah pandangannya sudah sinis, sudah negatif, khawatir yang bersangkutan kena corona. Bahkan mungkin ada yang terkulai di jalanan, orang sekarang agak enggan untuk membantu secara langsung karena diduga corona. Padahal bisa jadi memang dia mengais rezeki, belum makan, dan akhirnya pingsan.
Begitu RD. masyarakat terkait corona ini ya, sehingga menjadi paranoid tersendiri. Nah, sehingga Terus ada yang bisa program buat saya marbot sedikit simpulkan sama imam dari masjid, pernyataan pendapatan masjid turun. Pak Dokter adalah bukan hanya kehilangan jiwa yang membahayakan, tapi hilangnya jiwa kemanusiaan bagi kita yang masih hidup saat ini. Begitu kira-kira ya, Dok? Ya. Siap. Nah, baik, Dok. Sebelum kita lanjut, nanti sesi tanya jawab untuk teman-teman yang sudah masuk ke pertanyaan untuk Dr. Imam, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari pemateri kita yang satu lagi. Ini luar biasa. Sudah berkenan hadir dan walaupun di dunia maya, ada Bapak Dr. Andes Haji Juraidi MA selaku Direktur Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Juraidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Juraidi kepada kita sekalian. Sama-sama Pak Hardi. Pak Juraidi mungkin mau ada pantun juga seperti Dr. Imam untuk mengawali. Nanti di WA aja kalau gitu pantunnya, Pak. Nah, Pak, tentu salah satu peran yang ingin dilaksanakan pemerintah tidak hanya dari sisi jasmani, tapi juga sisi rohani. Termasuk salah satunya Kementerian Agama sudah mengedarkan surat edaran Kementerian Agama nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal. Cukup banyak pointers yang ada di panduan pelaksanaan ibadah. Kalau saya lihat di dokumennya ada 17 poin ya, Pak. Nah, sebenarnya bagaimana Kementerian Agama melihat COVID-19 ini, Pak? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya diminta untuk membahas tema tentang kupas tuntas nih. Ini luar biasa memberikan judulnya kupas tuntas surat edaran Menteri Agama nomor 6 2020 itu tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19. Ya. Tentu sebagai pemerintah, salah satu fungsi adalah melakukan pembinaan. Maka wujudnya adalah dalam hal ini memberikan pedoman kepada masyarakat. Ini yang kita lakukan ya. Jadi terbitnya surat edaran nomor 6 2020 ini jangan dipahami sebagai upaya pemerintah membatasi ibadah masyarakat ya, atau menghilangkan kebiasaan baik masyarakat selama ini ya. Kan tetapi ya sesuai tema tadi kupas tuntas ini perlu dipahami secara komprehensif bahwa dari aspek substansi kenapa ini diterbitkan ya. Kemudian apa ruang lingkupnya, maksud dan tujuannya ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa terbitnya surat edaran ini kan dalam suasana antisipasi ya, pencegahan pandemi corona atau COVID-19. Jadi dalam aspek itulah, dalam suasana itulah surat edaran ini terbit ya. Tentu tujuannya dalam rangka memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam, sekaligus juga sesuai dengan aspek kesehatan. Itu maksud dan tujuannya. Sehingga masyarakat bisa beribadah sesuai syariat Islam, juga dalam upaya mencegah mengurangi penyebaran virus corona ini. Nah, adapun ruang lingkupnya tentu
di samping di lingkungan Kementerian Agama sendiri juga kepada masyarakat Islam Indonesia. Kemudian memang banyak hal-hal yang menjadi kebiasaan atau budaya keagamaan kita selama ini seolah dibatasi ya. Misalnya seolah silaturahim menjadi berkurang, tapi sesungguhnya kita ingin memberikan kebersamaan yang hakiki dengan diterbitkannya surat edaran ini. Misalnya tentang kebiasaan kita buka puasa bersama. Bahkan ada kebiasaan anak-anak muda sahur ya, sahur on the road ya. Ya. Ini bahkan lebih sering tuh ajang tidak buka puasa bersama itu jadi agenda reuni yang ujung-ujungnya CLBK itu, Pak. Iya, betul sekali. Ini kan sudah membudaya ya, dianggap hal yang baik ya. Katakanlah ini budaya keagamaan yang baik dilestarikan. Tapi untuk tahun ini ya, karena kan dari aspek kesehatan kan SOP-nya jangan menghimpun kerumunan massa kan, itu yang dihindari ya. Tadi juga kita ada mendengarkan dari dubes kita di Beijing tadi mengatakan hal itu. Nah, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghimpun massa atau kerumunan massa itu dihindari, termasuk dalam hal beribadah, salat taraweh. Ya. Ini kan menghimpun massa ya. Kita anjurkan untuk tidak dilakukan di masjid dengan massa yang banyak. Ya. Terpaksa kita tahun ini taraweh di rumah ya. Ya, buka puasa di rumah hanya dengan keluarga inti. Ya. Begitu juga kegiatan tadarus ya. Ya. Saya pikir ini juga kita ambil hikmahnya tadi. Lesson learn daripada kejadian ini tentu banyak juga hikmahnya ya. Menjadi kita lebih cerdas ya. Lalu mau memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi ya. Termasuk talkshow kita hari ini kan. Ya, saya baru kali ini kita bisa talkshow melalui aplikasi Zoom ini ya kan. Ya. Nah tentu juga nanti tadarus bersama melalui aplikasi-aplikasi yang lain ya. Jadi tanpa mengurangi. Jadi kita tidak ingin membatasi. Hanya yang dibatasi itu kalau terjadinya kerumunan massa itu tadi kan. Ya. Ya. Nah jadi ini tadi saya ingin bahwa saya berterima kasih ini supaya ini disosialisasikan surat edaran ini ya. Ya jadi tidak ingin mengurangi silaturahim kebersamaan kita selama ini, tapi justru kita ingin kebersamaan yang hakiki supaya virus ini segera bisa kita usir dari Indonesia ini ya, ya supaya keadaan kembali lagi ya, karena dia sudah banyak tadi menjungkir balikan kemapanan kita selama ini kan ya, masalah ekonomi, jadi dompet tadi sudah membina para mustadafin ya sudah mulai berdaya, dengan kejadian ini menjadi lemah kembali kan ya. Karena kalau ini tidak disosialisasikan Pak, surat edaran ini, sehingga ada yang berasumsi negatif ke Kementerian Agama. Wah berarti ini orang-orang Kementerian Agama ini, guru-guru kita di sana ini nggak takutnya bukan sama Allah ini. Masa kita ke masjid dilarang, hal-hal kebaikan jadi dilarang. Ya, betul sekali. Disosialisasikan dasar argumennya adalah ada kebijakan syariah dan kebijakan medis yang tentu dipertimbangkan oleh pemerintah. Ya, betul sekali. Kan banyak sekali kaidah fikih misalnya kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Ini kan dipegangi oleh para ulama kita juga sebenarnya kan, ya. Jadi menolak kerusakan, kemudaran itu lebih diutamakan ketimbang mencari manfaat. Ya, jadi wala tulqu biadikum ila tahluka. Jangan kamu menceburkan dirimu kepada dalam kebinasaan. Jadi hal-hal semacam ini artinya surat edaran ini secara substansi juga adalah merupakan pengamalan dari Al-Quran, dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi, terima kasih ini Dompet Duafa ikut mensosialisasikan ini. Ya. Baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, karena kalau tidak disosialisasikan nanti bisa-bisa
kita semua yang mendukung gerakan dari fatwa MUI ataupun Kemenak nanti berasumsi, oh berarti ini nggak takut husnul khotimah nih, kan kalau matinya di masjid husnul khotimah, Pak. Sehingga ada gerakan-gerakan keras ini. Nah, Pak Juraidi, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Nah, ini bukan hanya infak, bertanya aja ada hamba Allah nih, Pak. Pertanyaannya, mohon izin menyuarakan curhat sebagian kawan-kawan pegiat dakwah. Perlu dipikirkan solusi konkret bagi nasib para marbot seperti yang dikatakan oleh Dr. Ibnu Liawan. Mungkin mereka juga ingin mengatakan bahwa para ustadz dan khotib perlu diperhatikan secara konkret. Karena dampak corona tidak hanya berdampak kalangan tertentu, tapi semuanya, termasuk para khotib. Barangkali Kementerian Agama ada solusinya, Pak? Ya. Sebelum surat edaran ini terbit, ada surat edaran yang mendahului ini tentang himbauan kepada para muzaki, ya, atau munfik untuk mengeluarkan zakatnya, infaknya, jangan menunggu Ramadan. Jadi dipercepatnya. Ini tentu dalam rangka untuk dimanfaatkan tadi untuk membantu para fuqara wal masakin, ya termasuk yang kita anggap fakir itu adalah para marbot tadi kan, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kan orang miskin itu kan ada yang meminta-minta, tapi ada juga yang tidak meminta-minta, ya kan? Ya. As-sa'il wal mahrum. As-sa'il wal mahrum, ya. Nah, maka kita menghimbau, ya, juga kepada Basnas, ya, dan juga kepada pegiat zakat yang lainnya, ya las-las baik yang berskala nasional, skala provinsi yang sudah diberi izin oleh pemerintah, ya. Nah, supaya ini lebih giat lagi, ya, memperhatikan tadi nasib para du'afa miskin yang tidak meminta-minta itu kan banyak juga, ya. Nah, tadi Sehingga termasuk tidak terkooptasi hanya dari sisi spiritual, tapi juga menjawab basic need masyarakat. Begitu. Betul ya, sekali. Pak? Ya, itu harapan kita, ya. Jadi itu baik. sudah kita lakukan, ya. Baik, mungkin ini bisa didengar dengan para pengurus masjid, para pendiri, para masyayikh. Ini ada Ustadz Isqawi ini, Ustadz Anop, Ustadz Fauzi di Al-Madinah, dan seluruh DKM, bahwa kas masjid kita jangan sampai main gagah-gagahan puluhan ratusan juta, tapi tidak ada kontribusi nyata untuk menjawab persoalan di masyarakat, terutama kerentanan kemiskinan tadi. Terima kasih Pak Juraidi. Baik. Dan sebelum kita masuk tanya jawab, kami memberikan waktu ke Ustadz Indrianto Faisal, Dai Ambasador Dompet Bapak, dan juga sekaligus tim dari Bimas Islam yang ada di bersama Pak Juraidi. Kami persilakan kepada Ustadz Indrianto Faisal. Suaranya sudah di-unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih keras suaranya, Ustaz? Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, izin Pak Direktur untuk sedikit menambahkan, ya, bahwa memang salah satu fungsi dari Kementerian Agama itu adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Nah, Ramadan itu kan bentuk daripada pengamalan agama. Tetapi dalam satu sisi, tatkala memang terjadi kondisi-kondisi yang di luar kebiasaan seperti COVID-19 ini, tentu Kementerian Agama juga harus bagaimana memberikan pemahaman terhadap umat terhadap pengamalan agama itu. Nah, selama ini kalau Ramadan kita bertarawih bersama, kemudian ada buka puasa bersama, terus ada juga subuh bersama dan segala macam. Tetapi karena kondisi yang memang tidak kondisi yang mengharuskan kita untuk mengambil satu tindakan penyelamatan, karena dalam konsep ulama-ulama kita tatkala ada persoalan agama dengan persoalan kemanusiaan, maka yang didahulukan adalah persoalan kemanusiaan. Jadi surat edaran Kementerian Agama itu adalah dalam rangka memelihara kemanusiaan itu.
Ya, ini penting disampaikan oleh kawan-kawan daripada Dompet Duafa, para dai, para ustadz, para kiai, bahwa Kementerian Agama bukan tidak punya akidah yang kuat sebagaimana yang masuk banyak ke kita. Wah, ini orang Kementerian Agama kok nggak percaya sama Tuhan. Kok orang Kementerian Agama kok nggak ngerti bahwa mati di masjid itu syahid gitu ya. Bukan itu. Jadi kalau bertentangan antara nilai agama, bukan bertentangan, ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Ada persoalan kemanusiaan, ada persoalan keagamaan, maka tentu persoalan kemanusiaan didahulukan daripada persoalan keagamaan. Jadi surat edaran Menteri Agama itu adalah bertujuan untuk itu. Bagaimana umat kita tetap mengamalkan agamanya, tetapi dia harus mendahulukan juga kemanusiaannya, menjaga dirinya, kan gitu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa memang mafsadat itu harus ditolak sebelum kita mengambil kemaslahatan. Nah, jadi kita berharap para ustadz, para dai, para ulama kita yang selama ini aktif bergerak di masyarakat untuk sama-sama menyampaikan edaran ini, bahwa edaran ini bukan persoalan kami tidak mau menyamarakkan Ramadan, bukan begitu, tapi adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nah, maka di dalam poin surat edaran itu, kita kan Menteri Agama mengatakan bahwa seluruh panduan yang ada dalam surat edaran ini itu akan dianggap tidak lagi berlaku kalau keadaan sudah membaik sesuai dengan informasi resmi dari pihak yang memiliki otoritas itu. Nah, maka kita tentu akan mengikuti itu, dan Kementerian Agama juga paham bahwa kita sebagai lembaga negara yang membidangi keagamaan tentu mengikuti arahan dari yang punya otoritas. Sekarang darurat kesehatan, tentu kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh gugus tugas itu, terus juga kita melihat bagaimana umat Islam Indonesia tetap mengamalkan agamanya, tetapi juga harus mendahulukan kemaslahatan kemanusiaan. Itu satu. Poin kedua yang ingin saya sampaikan. Artinya ada landasan syariah atau landasan pandangan ulama yang dipakai gitu. Ya. Bukan sekonyong-konyong kemudian surat edaran itu muncul. Tidak. Ya, itu poin pertama. Poin kedua yang memang kita tidak bisa pungkiri adalah orang miskin baru ya, yang kemudian banyak ditulis oleh kawan-kawan di berbagai corong media sosial, apakah itu di Facebook atau di apa gitu, bahwa kawan-kawan yang juga terdampak dari virus ini bukan hanya ojol, bukan hanya juga pedagang tukang taksi yang kemarin bunuh diri, bukan hanya itu, tapi juga kawan-kawan para doa, para kiai yang selama ini juga aktif di masyarakat. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ya, Dokter Imam. Ya, Dokter Imam itu bagus sekali ditanggapi. Izin Pak Direktur, tadi jam 10 kami dialog dengan Pak Lukman Hakim Saifuddin, Pak mantan Menteri Agama. Menteri Agama sebelumnya ya Pak? Ya, saya sampaikan ke Pak Lukman, ini suara dari kawan-kawan para dai, suara dari kawan-kawan para syekh kita, itu mengatakan bahwa sinergi umat terkait termasuk juga dengan lembaga-lembaga pemerintahan, terus lembaga-lembaga filantropi, bagaimana kemudian menangkap aspirasi para dai kita, bahwa mereka juga punya kehidupan yang kemungkinan juga kena gitu loh dari dampak corona ini. Nah, beliau mengatakan, saya sangat setuju kalau nanti pemerintah bisa menanggapi itu, mendata gitu ya, melalui lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa, terus Dewan Masjid Indonesia, kemudian ada Ikatan Mubalik, ada IKADI dan seterusnya. Mendata berapa dai kita yang terdampak itu di luar kawan-kawan yang memang punya kehidupan yang lebih baik, yang memang hanya itu saja, itu harus tidak didata sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan lain daripada. Jadi harapan kita Akhardi, kawan-kawan dari Dompet Duafa menyuarakan ini kepada masyarakat, bahwa surat edaran itu adalah bentuk kepedulian kita, bahwa memang pengamalan agama itu harus dikawal juga dengan titik kemanusiaan gitu. Jadi bertentangan antara agama dengan kemanusiaan, maka tentu kemanusiaan yang
yang kita Baik. dapatkan sebagaimana maqasidus syariah kita, ya hifzul nafas, hifzul mal, dan seterusnya. Jadi itu kita terima kasih nih ke Pak Direktur sudah bisa bergabung bersama kita untuk menyampaikan, menenangkan bahwa sekali lagi Kementerian Agama itu bukan takut, bukan tidak percaya sama Tuhan, bukan tidak ingin umat mati dalam keadaan syahid, gitu ya, bukan begitu. Tetapi tentu sebagai lembaga negara dia punya kewajiban untuk melindungi mengikuti warga negara. protap yang telah ditetapkan oleh kementerian oleh negara, kemudian menyampaikan kepada umat beragama di Indonesia. Tapi kita berharap mudah-mudahan menjelang Ramadan ini virus ini sudah mulai terbang gitu ya, dan kita bisa beribadah sebagaimana biasa. Jadi poin penting yang disampaikan ke umat itu, seandainya virus ini kemudian sudah selesai dan negara mengatakan ini resmi sudah selesai, maka edaran itu dengan sendirinya batal. Kembali seperti biasa. Ya, kembali seperti biasa, ibadah taraweh, kemudian kembali bisa bersilaturahim dan seterusnya. Tapi selama masih dikatakan darurat COVID-19 ini, maka surat edaran itu tetap berlaku. Terima kasih. Baik, Ustadz Trianto. Ini ada respon dari para jomblo kaum rebahan, Ustadz, atas pernyataan Ustadz. Semoga kita dijauhkan dari coronavirus dan didekatkan dari orang-orang yang serius. Katanya begitu, Ustadz. Mantap ya, mantap. Baik, syukran Ustadz Indrianto Faisal baik, atas pencerahannya kepada kita sekalian. Nah, selanjutnya Pak Juraidi dan Dr. Imam, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama, untuk Dr. Imam Ruliawan dari Pak Yan Kusiana. Assalamualaikum, Dok. Masih di mute ya? Ya, oke. Baik. Pertanyaannya dari Pak Yan Kusiana, bisakah dompet duafa menjembatani antara pihak stakeholder dengan program-program dompet duafa untuk pihak-pihak yang terdampak, Dok? Yang dimaksud stakeholder apa ya? Bahasanya ketinggian ini. Nggak ngerti. Mungkin yang dimaksud sebagai penjembatan antara perusahaan atau aparat pemerintah kebijakan gitu dengan para mustahik atau korban gitu, Dok. Oh, insya Allah siap. Dompet duafa hadir sebagai pipa kebaikan untuk negeri ini. Pipa kebaikan yang akan menyalurkan dari yang mempunyai keinginan berbagi kepada yang ingin dibagi. Kami siap menerima amanah untuk menjalankan kepercayaan itu. Yang alhamdulillah ini data, Mas Hardi, bulan Maret 2020 penghimpunan dompet duafa dibandingkan dengan bulan Maret 2019, yang kita tahu Maret itu sudah mulai masuk fase COVID. Enggak, fase COVID kan awal Maret ya? Oh, betul. Dampaknya pun sudah dirasakan di pertengahan bulan Maret kan. Kami berpikir penghimpunan bulan Maret 2020 akan lebih rendah daripada penghimpunan 2019. Penghimpunan zakat, infak, sodako, dan wakaf. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata, Mas Hardi, Pak Haji, Pak Juraidi, penghimpunan dompet duafa, zakat, infak, sodako, dan wakafnya di 2020 Maret dibandingkan 2019 bulan Maret juga naik 13%. Masya Allah. Jadi benar, sedekah menolak bala itu sudah terpatri bagi sebahagian masyarakat kita. Sampai ada salah satu donatur dompet duafa yang tidak mau menyebutkan namanya. Sedemikian bersyukurnya dia. Saya terima kasih ya dompet duafa, ngomong ke customer service dompet duafa. Saya terima kasih ya dompet duafa telah mengingatkan saya untuk bersedekah. Saya adalah PDP. 2 kawan saya yang corona positif meninggal. Alhamdulillah hari ini saya negatif hasil tes coronanya. Jadi donatur ini benar-benar telah membuktikan sedekah menolak bala itu. Sehingga saya yakin sebenarnya jiwa-jiwa kemanusiaan, jiwa-jiwa kebaikan itu justru akan lebih semakin terasah di bulan-bulan ini, di saat-saat diuji seperti saat ini.
Jadi insya Allah kami bersedia memfasilitasi saudara-saudara, baik individu, korporat, lembaga, atau apapun. Bahkan juga kami berpikir benar nih bagaimana bisa juga membantu saudara-saudara kita yang betul, yang termasuk kategori tidak mungkin meminta. Termasuk saudara-saudara kita yang di masjid-masjid, di musola-musola, ini bagaimana caranya bisa kita bantu. Dia juga bisa sahur, dia bisa juga buka puasa, gitu saudara-saudara kita itu. Itu bisa kita buat kerja bareng mungkin, amal Salah bareng. satunya kerjasama Dompet Duafa dengan Pemprov untuk disinfection chamber ya dok? Ya, alhamdulillah untuk disinfection Bagian chamber. dari kita menjembatani antara pemerintah dengan para penerima manfaat. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Hardi telah mengingatkan fasilitas dischamber itu. Tentu yang sedang pro dan kontra dischamber itu tidak aman. Yang tidak aman bukan dischambernya. Yang tidak aman cairan yang diisi di dalam dischambernya. Kalau cairannya sesuai dengan WHO, cairannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, insya Allah aman. Dan kami belajar dari Vietnam. Kenapa kami membuat disinfection chamber? Vietnam negara yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Mungkin infrastruktur kesehatannya tidak jauh lebih baik dari Indonesia. Salah satu kekuatan mereka bisa mencegah angka kematian penyebaran corona karena mereka menyediakan fasilitas disinfection chamber di berbagai area publik. Dan alhamdulillah pemerintah provinsi bekerja sama dengan Basnas DKI dan Dompet Duafa menyediakan disinfection chamber di beberapa kelurahan di wilayah Jakarta. Jadi kami sediakan di rumah sakit pemerintah, kami sediakan di instansi-instansi pemerintah, kami sediakan itu. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, Dokter Yeni menyampaikan bahwa disinfection chamber yang Dompet Duafa lakukan itu cairannya bukan seperti yang diketahui untuk barang atau berbahaya untuk manusia, tapi merupakan cairan antiseptik sehingga aman jika terkena kulit manusia. Iya, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya untuk Pak Junaidi. Baik. Assalamualaikum. Ya. Nah, Pak Juraidi, ini ada pertanyaan dari Bapak Catur Mardiko. Pertanyaannya, di masyarakat, terutama di daerah, tentu banyak pro kontra tentang edaran Kementerian Agama ini, Pak. Terlebih lagi dengan momen Ramadan. Bagaimana kita menyikapi jika ada masjid di lingkungan kita yang tetap melaksanakan ibadah secara berjamaah, seperti sholat tarawih dan lain-lain. Bagaimana, Pak? Silakan. Ya, baik ya. Memang edaran ini kan sifatnya himbauan secara moral ya. Ada sanksi. Tapi bagi orang yang memahami tentu tidak akan membawa masyarakatnya kepada kebinasaan. Yang tahu tentang kesehatan itu kan ahli kesehatan. Makanya dia melakukan asal-adri untuk la ta'lamu. Jadi kalau mereka yang memahami, saya pikir pasti akan mengikuti ini. Kita kan nggak semuanya komplit ya pengetahuannya. Ya terkait dengan masalah virus, masalah kesehatan ini tentu para pakar di bidang itu. Manakala alasannya supaya tidak ada kerumunan massa itu ya. Tapi memang ini tidak ada sanksinya ya, tapi sanksi moral saya pikir ya, sanksi moral ya, menunjukkan pemahaman agama seseorang itu. Ya. Nah, kecuali tadi memang kalau di daerah yang betul aman ya, daerah hijau kan, ya itu mereka juga bisa tahu ya. Nah, tapi kalau selama dalam suasana wabah ini ya Islam menganjurkan supaya kita tidak menceburkan diri kepada kebinasaan. Jadi kita ingin cepat-cepat ini selesai, sirna ya. Dengan cara apa? Nah, tentu sesuai dengan petunjuk para ahlinya ya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi kalau dikatakan harus diapakan ya tentu tidak ada sanksinya, tapi kita berikan pemahaman lah ya. Ya, termasuk tadi teman-teman ada forum dai kita ya,
Jadi saya baru tahu nih, Dompet2 punya korup mubaliknya, korup dai-nya ya. Nah ini yang Dai dompet saya pikir memberikan pencerahan kepada ya pengurus-pengurus masjid yang tadi belum memahami secara baik ya. Maka perlu juga diberikan pencerahan ya. Kita khawatir kalau tadi ini tidak dilakukan ya, lebih parah lagi keadaan kita, lebih lama lagi untuk menanggulangi virus dan ini. semakin banyak Kita korban. kan ingin secepatnya. Ya. Baik. Termasuk tadi saya juga saya ingin menambahkan bahwa ini hikmah lain dari corona ini adalah makin menggugah kesadaran orang untuk berdharma ya. Secara negara sendiri termasuk kita di Bimas Islam itu melakukan reposisi anggaran ya. Jadi anggaran yang bersumber dari APBN juga kita fokuskan untuk penanganan corona ini ya. Kalau saya tidak salah kurang lebih 321 miliar ya yang dari Bimas Islam itu ya. Anggaran yang berasal dari APBN difokuskan dalam rangka penanganan atau pencegahan corona ini ya. Kemudian juga mereka membentuk gugus tugas ya. Nah, belum lagi yang dari individu-individu ya, kita juga menghimbau ya semua karyawan ya itu untuk juga melakukan berderma, berinfak dalam rangka ini untuk kebersamaan kita ya. Jadi saya menghimbau juga kepada para operator zakat infak sedekah ya. Jadi operator zakat itu kan adanya di Basnas dan juga di LAS kan. Nah, mereka itu yang secara langsung mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat infak sedekah itu. Nah, dalam suasana begini maka kita ingin mengimbau supaya lebih difokuskan kepada penanganan masalah COVID-19 ini. Saya pikir itu. Jadi kalau sanksi itu tidak bisa memberikan sanksi ya. Sanksi moral saja saya pikir ya. Ya. Baik, tidak ada dihukum untuk strap gitu ya. Baik Pak Juraidi, sebelum kita masuk ke sesi closing statement, mungkin Ibu Bapak para peserta dari diskusi ini ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan nanti bisa disampaikan secara teks kepada kami. Dan ada satu dari Ustadz Imam Al-Faruq selaku manajer dakwah Dompet Duafa. Kepadanya kami persilakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup dengar ya para asatidz semuanya ya. Siap. Baik, ini mohon izin Dr. Imam menambahkan terkait bagaimana kita bisa di mana para dai itu juga mendapatkan salah satu impact atau dampak yang cukup signifikan karena setiap kita tentu bisa melihat bahwa kegiatan ibadah kita, kegiatan sholat Jumat kita, kegiatan tahlilan, kegiatan aktivitas yang selama ini dilaksanakan para dai tentu semuanya sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Maka Dompet Duafa dengan melalui Cordova Korps Dai Dompet Duafa, saat ini kita sudah memfokuskan program dakwah digital, baik program dakwah nasional maupun internasional. Maka nanti para dai-dai yang tergabung di Korps Dai Dompet Duafa, baik yang ada di Jakarta maupun di beberapa daerah, yang di situ ada cabang Dompet Duafa di 30 provinsi, insya Allah rencana kami akan mencoba melibatkan mereka untuk aktivitas program dakwah di bulan Ramadan. Bagi para dai yang memiliki akses untuk bisa menggunakan teknologi, apakah Zoom, atau WhatsApp, atau teknologi yang lain, kita bisa mengajak para dai tersebut untuk menjalankan aktivitas tersebut, sehingga aktivitas dakwah tetap bisa dilaksanakan. Namun bagi para dai yang belum bisa atau memiliki akses itu, semoga dengan aktivitas yang bisa mereka jalankan, melibatkan aktivitas budaya yang juga bisa dijalankan, itu kita juga bisa wadahi. Insya Allah dalam ikhtiar ini, Dompet Duafa pun ingin juga
menjawab kebutuhan para dai, sehingga para dai tetap bisa berdakwah dengan teknologi, dengan tetap juga mereka memiliki penghasilan yang semoga itu bisa membackup kebutuhan saat ini. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih Ustadz Imam Al-Faruq. Baik, para asatidz yang dirahmati Allah, tak terasa ini sudah hampir 2 jam diskusi kita melalui Zoom As ini. Kita sampai pada penghujung acara untuk menyampaikan closing statement dari Pak Juraidi dan Dr. Imam Ruliawan. Silakan Pak Juraidi, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita sekalian dan kepada dai agar bisa tersosialisasikan juga kepada para jamaahnya. Silakan Pak. Ya, baik ya. Kita bersyukur hidup di Indonesia ya, walaupun bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi kehidupan umat beragama, pelaksanaan ibadah itu sangat didorong, difasilitasi oleh negara. Buktinya kehadiran Kementerian Agama ya di struktur pemerintahan kita, yang tadi memberikan bertugas dalam rangka memberikan fasilitas kepada masyarakat ya. Termasuk tadi dalam bentuk pedoman-pedoman supaya pemahaman keagamaan itu makin meningkat di masyarakat kita. Ya, tentu juga pengamalannya. Nah, termasuk dalam suasana kita menghadapi wabah corona ini, ya, bagaimana mestinya masyarakat beribadah dengan baik, ya, tetap sesuai dengan syariat Islam dan juga memenuhi standar kesehatan ya. Ya, supaya kita bisa hidup sehat ya, dan tentu kita berharap semua cepat terhindar dari corona ini. Saya pikir itu. Insya Allah. Terima kasih Bapak Juraidi, Direktur Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Juraidi. Nah, ini aplausnya nggak kedengeran Pak. Di rumah masing-masing itu mungkin orang tuanya ngira, ini ada burung dari mana, tepuk tangan anaknya. Nah, terakhir kami meminta kesediaan Dr. Imam Ruliawan untuk menyampaikan closing statement kepada kita sekalian. Kami persilahkan. Mari rekan-rekan kita syiarkan, kita ajak kepada semua pihak untuk sekarang saat yang tepat, gerakan tangan dan gerakan kaki. Gerakan tangan dan gerakan kaki kalau bisa membantu sesama. Gerakan tangan untuk mengambil dompet, untuk mengeluarkan isi dompet, kita berikan kepada sesama. Gerakan tangan untuk menyentuh layar handphone Anda, smartphone Anda, klik donasi www.dompetduafa.org, Anda bersedekah, berinfak untuk membantu tenaga medis, membantu duafa, membantu pasien corona, atau membantu pengusaha-pengusaha yang kena dampak. Gerakan tangan untuk melakukan penyemprotan cairan antiseptik. Gerakan tangan untuk jangan dekat-dekat, social distancing. Gerakan tangan minimal ke atas, angkat tangan, berdoa agar meminta Tuhan untuk turun tangan. Ini saat yang tepat. Gerakan tangan, gerakan kaki, apapun yang kita miliki saat ini untuk berbuat, dan berbuat. Bersama Dompet Duafa, bersama Kementerian Agama, bersama Kedutaan Besar Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok, kita cegah dan tangkal corona untuk menuju peradaban kemanusiaan yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Imam Ruliawan, Direktur Eksekutif Dompet Duafa. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pemateri kita pada kesempatan hari ini. Kami mengajak Ibu Bapak sekalian dan menginformasikan jika ingin turut partisipasi gotong royong dalam membantu gerakan ini, teman-teman bisa mentransfer melalui rekening BNI Syariah di nomor 444 6665. Saya ulangi, 4-nya 6 kali, 6665 atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika dengan kode unik 10. Itu saja, dan pada akhirnya
Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Dubes, Pak Direktur, dan juga Direktur Eksekutif Dompet Duafa yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita sekalian. Semoga ini menjadi bagian daripada sedekah waktu untuk menyadarkan kepada publik, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bahu-membahu bahwa corona ini bukan hanya tentang kamu, tapi ini tentang aku dan tentang kita sekalian. Terima kasih. Dan untuk para netizen, kaum rebahan, yang memang cuman punya skill rebahan, ini waktunya kita berjuang di rumah masing-masing membela negara. Gimana caranya? Rebahan. Sambil kita bawa handphone masing-masing dan donasi dimanapun dan kapanpun Anda berada. Terima kasih. Saya Hardi Agusman, undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan mari kita unmute seluruh suaranya dan kita berikan aplaus yang meriah untuk diskusi kita pada siang hari ini. Mantap. Makasih Pak Haji. Jazakallah Pak Haji. Terima kasih Supron. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.